Selamat sore, perkenalkan saya Anam Heri dengan NPM 22711 akan menjabarkan kasus dari shock anafilaksis dimulai dari kita masalah, yaitu kedatangan seorang pasien yang bernama Andi, seorang laki-laki berusia 15 tahun datang ke UGD. Oleh dokter yang ada dilakukan anamnesis. Yang pertama, diketahui bahwa keluhan utamanya berupa sesak napas. Riwayat penyakit sekarangnya itu pasien tampak lemah, wajah bengkak dan terdengar suara bunyi dari napasnya. Itu riwayat penyakit dahulunya. Riwayat medisnya, anamnesis terdahulu ada keluhan utama berupa gatal merah. Riwayat penyakit sekarangnya yang terdahulu bercak berbatas tegas dengan warna kepucatan di bagian tengah. Kemudian tenggorokan gatal setelah minum paracetamol. Untuk pemeriksaan fisik terdahulu, keadaan umumnya kompostentis, berat badan 40 kg dan tinggi badan 150 cm. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 110 per 70 mm raksa. Untuk nadinya 80 kali per menit dan reguler. Untuk respiratory rate-nya 24 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk kepala, untuk pemeriksaan fisik pada kepalanya, pada kafum nasi terdapat mukosa pucat kebiruan dan terdapat sekret. Untuk koka eutrofi ada, nasofaring hingga orofaring terdapat folikel limfoid. Untuk mulut bibir terdapat oedematus, nyeri ringan dan lunak pada palpasi. Terus untuk oral atau selaput lendir, hyperemi, faring oedematus. Untuk kulit hampir seluruh tubuh gatal, kemerahan, batas tegas, bentol dengan pucat di tengah, lesi berubah pucat pada penekanan. Untuk riwayat penyakit keluarganya, kedua orang tua menderita asma intermittent, saudara perempuan dan ibunya memiliki urtikaria yang tidak diketahui penyebabnya. Untuk riwayat pemberian obat, saat itu dirawat di rumah sakit untuk diobservasi dan mendapatkan pengobatan. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang saat ini, berat badannya 40 kg dengan tinggi badan 160 cm, keadaan umumnya lemah dan tampak pucat, tanda-tanda vital suhu 39 derajat, nadi 120 kali per menit dan satur lemah, respiratory rate-nya 39 kali per menit, sakit ini tensinya 69 per 45 mm air raksa. Pemeriksaan fisik umumnya yang pertama adalah kulit, terdapat edema di kelopak mata dan perioral. Kemudian untuk kepala, di bagian mata terdapat edema dan nyeri. Untuk wajah, di mulutnya terdapat geographic ang. Untuk dada terdapat retraksi minimal. Paru-paru terdapat wheezing pada auskultasi dan jantung takikardi. Untuk ekstremitasnya yaitu papillary ratio time-nya lebih dari 2 detik. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan hematologi, ditemukan basofil dan eosinofil melebihi batas ambang normal. Kemudian dari serangkaian pemeriksaan tersebut ditegakkan diagnosis berupa shock anafilaksis atau hypersensitivitas tipe 1. Selanjutnya beralih ke peta konsep. Peta konsep ini diawali dari pajanan alergi saat pasien meminum obat. Kemudian 15 menit setelahnya timbul beberapa gejala. Nah, selanjutnya saat hal itu terjadi, sel imunologi di dalam tubuh akan memberikan respon. Adapun sel tersebut yaitu pertama fagosit, leukosit yang berperan dalam sistem kekebalan dengan fagositosis atau menelan protein neutrofil dan makrofag. Untuk granulosit yaitu jenis leukosit yang lebih berperan dalam proses fagositosis yang merupakan kemampuan sel darah putih untuk memakan kuman atau bibit penyakit akibat infeksi. Kemudian adalah APC, anti presenting cell yang berfungsi untuk menyajikan antigen kepada sel limfoid yang tersensitisasi. Untuk limfosit T sendiri menyerang sel tubuh yang sudah terpapar virus atau sel kanker. Untuk limfosit B memproduksi antibodi guna menyerang bakteri atau virus dan racun. Selanjutnya adalah struktur imunoglobulin.
Imunoglobulin diproduksi oleh limfosit B dan ada 5 kelas. Yang pertama adalah imunoglobulin G, yaitu monomer, antibodi yang disekresi pada secondary immune response terhadap antigen, kemudian saat terpapar antigen kedua kali dan seterusnya. Kemudian respon lebih cepat dan lebih kuat, fungsinya aktivasi sistem komplement dan antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Terus imunoglobulin M, yaitu pentamer, antibodi yang diproduksi pada primary immune response terhadap antigen, kemudian tidak sekuat imunoglobulin G, aktivasi sistem komplement tidak bisa melewati plasenta. Kemudian untuk imunoglobulin A, monomer, dimer, dan trimer ditemukan pada saliva, mukosa, ASI, dan air mata. Antibodi untuk melindungi permukaan mukosa terhadap antigen. Selanjutnya adalah imunoglobulin E, yaitu monomer berperan dalam reaksi alergi asma, infeksi parasit cacing, menginduksi degranulasi sel mas basofil, kemudian melepaskan mediator. Imunoglobulin D yaitu monomer naif B sel antigen reseptor. Adapun yang berkaitan dengan sel imunoglobulin berupa alergi, hypersensitivitas, dan penyakit atopik. Untuk alergi yaitu reaksi hypersensitivitas tipe 1 yang terjadi karena ikatan antara imunoglobulin E dengan alergen pada sel mas atau basofil. Kemudian degranulasi sel mas atau basofil, kemudian pelepasan mediator histamin, kemudian terjadi vasodilatasi, menurunnya tekanan darah, meningkatnya permeabilitas kapiler, sehingga terjadi edema dan bronchoconstriction atau wheezing. Selanjutnya adalah hypersensitivitas, reaksi imunologis yang berlebihan atau merugikan akibat paparan antigen atau alergen. Untuk hypersensitivitas ini dibagi menjadi 4. Ada hypersensitivitas tipe 1 yaitu tipe cepat dengan mediasi imunoglobulin E, hypersensitivitas tipe 2 yaitu sitotoksis antibodi mediasi imunoglobulin G dan M, hypersensitivitas tipe 3 imun kompleks oleh imunoglobulin G, M, dan A, hypersensitivitas tipe 4 tipe lambat, mediasi T-sel kemudian aktivasi T-sel, kemudian pelepasan sitokin yang mengakibatkan kerusakan jaringan. Selanjutnya adalah penyakit atopik adalah penyakit yang cenderung terjadi pada individu dengan predisposisi genetik mengalami reaksi alergi. Atopik riat dibagi menjadi alergi rinitis, atopik dermatitis, dan atopik asma. Pada kasus ini pasien mengalami hypersensitivitas tipe 1 atau anafilaksis dan urtikaria angioedema dengan gejala yang timbul ialah sesak napas, pasien tampak lemah, didapatkan wajah bengkak, dan terdengar suara mengi dari nafasnya. Adapun definisi dari anafilaksis yaitu adalah suatu bentuk sistemik ekstrim dari reaksi hypersensitivitas langsung. Biasanya juga disebut shock anafilaksis, di mana sel mas atau mediator basofil menyebabkan penyempitan bronkus, edema jaringan masif, dan kolaps kardiovaskular. Nah, untuk urtikaria merupakan pembengkakan sementara dan kemerahan pada kulit yang terlokalisir karena kebocoran cairan dan protein plasma dari pembuluh darah kecil ke dalam dermis selama reaksi hypersensitivitas langsung. Selanjutnya adalah angioedema. Angioedema merupakan pembengkakan dermis dalam, subkutan atau jaringan submukosa karena kebocoran pembuluh darah. Selanjutnya adalah etiologi dari anafilaksis. Penyebab shock anafilaksis yang paling umum pada anak-anak adalah alergi terhadap makanan seperti kacang tanah, almond, ikan, kerang, dan susu. Selain alergi terhadap makanan, penyebab shock anafilaksis pada orang dewasa antara lain obat-obatan tertentu, sengatan serangga seperti lebah, tawon, dan semut api, atau latex. Untuk etiologi dari urtikaria dan angioedema, ada banyak penyebab urtikaria dan angioedema seperti toleransi terhadap makanan, infeksi, obat-obatan, trauma fisik, penyakit sistemik, dan keganasan, proses autoimun, serta rangsangan fisik. Selanjutnya adalah
Manifestasi dari anafilaksis. Gambaran atau gejala klinis suatu reaksi anafilaksis berbeda-beda derajatnya sesuai dengan tingkat sensitivitas seseorang. Namun pada tingkat yang berat berupa shock anafilaktik, gejala yang menonjol adalah gangguan sirkulasi dan gangguan respirasi. Gejala respirasi dapat dimulai berupa bersin, hidung tersumbat atau batuk saja yang kemudian segera diikuti dengan sesak napas. Gejala pada kulit merupakan gejala yang paling sering ditemukan. Beberapa tanda kelainan fisik yang muncul pada pasien yang mengalami reaksi anafilaksis adalah tampak sesak, frekuensi napas meningkat, cyanosis karena edema laring, dan bronkospasme. Nah, untuk hipotensi merupakan gejala yang menonjol pada shock anafilaktik. Adanya takikardi, edema periorbital, mata berair, hyperemi konjungtiva, tanda prodromal pada kulit berupa urtikaria dan eritema. Selanjutnya adalah angioedema. Gejala utama pada penderita angioedema adalah bengkak di bawah permukaan kulit. Pembengkakan ini disebabkan penumpukan cairan di lapisan kulit bagian dalam serta dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh seperti area sekitar mata, bibir, lidah, tangan, kaki, dan kelamin. Pada kasus yang parah, bengkak juga dapat terjadi di bagian dalam tenggorokan dan perut. Selanjutnya adalah patofisiologi dari anafilaksis, yaitu hypersensitivitas tipe 1 atau reaksi anafilaksis terjadi dalam reaksi beberapa menit setelah antigen bergabung dengan antibodi yang sesuai. Dimulai dari paparan alergen, kemudian aktivasi sel T helper 2 dan peralihan kelas imunoglobulin E dalam sel B. Kemudian terjadi produksi imunoglobulin E, kemudian peningkatan imunoglobulin E ke epsilon RI pada sel mas, kemudian pengulangan paparan alergen, aktivasi sel mas, dan kemudian pelepasan mediator. Urutan kejadian anafilaksis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase sensitisasi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan imunoglobulin E sampai diikatnya oleh reseptor spesifik pada permukaan sel mas dan basofil. Kedua yaitu fase aktivasi, yaitu waktu yang diperlukan antara pajanan ulang antigen yang spesifik dan sel mas melepas isinya yang menimbulkan reaksi. Ketiga adalah fase efektor, yaitu waktu terjadi respon yang kompleks anafilaksis sebagai efek mediator-mediator yang dilepas sel mas dengan aktivasi farmakologi. Nah, untuk patofisiologi dari urtikaria atau angioedema terjadinya pelepasan mediator kimia dari sel mas atau basofil, histamin, kinin, serotonin. Kemudian terjadi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga terjadi urtikaria. Adapun diagnosis banding dari shock anafilaksis, yaitu diagnosis banding reaksi anafilaksis adalah asma episode berat, sinkop, panic attacks, hipoglikemia. Kemudian untuk diagnosis banding dari urtikaria angioedema adalah pityriasis, rosea, dan dermatitis kontak alergi. Nah, kemudian ada pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis anafilaksis dan urtikaria angioedema. Pemeriksaan laboratorium hanya digunakan untuk memperkuat dengan adanya reaksi alergi, bukan untuk menetapkan diagnosis. Terdiri atas jumlah leukosit pada alergi, pemeriksaan serum IgE total, pengukuran IgE spesifik, serum tryptase, tes kulit, dan tes provokasi. Selanjutnya adalah penata laksanaan dan pencegahan. Untuk upaya pencegahan dapat berupa mengidentifikasi alergen terlebih dahulu, kemudian mencegah kontak dengan alergen tersebut. Nah, untuk tata laksana anafilaksis, yaitu berupa pertolongan awal yang bisa dilakukan, yaitu pemeriksaan, yaitu tindakan ABCDE, yang dimana membebaskan jalan nafas, airway, pemberian oksigen tambahan breathing, pemberian cairan infus circulation, pemberian obat epinefrin atau adrenalin, dan kemudian melakukan evaluasi berkala kepada pasien. Beberapa obat tambahan yang juga akan diberikan seperti antihistamin, kortikosteroid untuk meredakan gejala dan mencegah kambuhnya shock anafilaktik. Selanjutnya, pasien akan mendapatkan perawatan dan pemantauan berkala.
Nah, untuk urtikaria angioedema, pada umumnya pembengkakan akibat angioedema bisa diatasi dengan pemberian tablet antihistamin atau tablet kortikosteroid. Selanjutnya yaitu adalah prognosis. Apabila identifikasi dan penanganan segera dilakukan, prognosis anafilaksis cukup baik atau bonam, dan sebaliknya adalah buruk atau jelek, yaitu malam, dengan penanganan yang cepat dan tepat. Prognosisnya baik atau dubiak bonam, tidak tentu atau ragu-ragu, cenderung dan baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang BHOP dan PHP. Untuk BHP yang pertama adalah beneficence. Dokter memberikan yang terbaik kepada pasien dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Selanjutnya melakukan break test untuk mengetahui zat pemicu alergen pada pasien, mengutamakan tindakan demi kebaikan pasien di mana sisi buruknya manfaat lebih besar dari sisi buruknya. Nah, untuk non maleficence, do no harm. Seorang dokter harus memberikan tindakan yang tepat dan benar dalam menangani pasien. Jika bukan kompetensinya, maka akan dirujuk ke dokter spesialis alergi dan imunologi. Untuk autonomi, karena pasien masih berusia 15 tahun, maka semua keputusan berada di tangan orang tuanya. Nah, untuk justice, dokter tidak membeda-bedakan pasien baik dari suku, agama, ras maupun finansial dalam melakukan pelayanan kesehatan. Untuk PHOP, yang pertama adalah promotion, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit anafilaksis baik dari penyebab penyakit maupun pencegahannya. Untuk specific protection, menghindari segala sesuatu yang menyebabkan alergi, misalnya obat-obatan tertentu, melakukan atau makanan tertentu, sengatan serangga, dan lain-lain. Early diagnosis dan prompt treatment, melakukan penanganan pertama yang benar, kemudian menghubungi tim bantuan medis agar dapat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk disability limitation, melakukan pengobatan yang tepat dan juga melakukan speak test dan rehabilitation, mengupayakan kesehatan pasien dengan mengedukasi, menjaga pola hidup yang sehat, dan menghindari penyebab alergi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan.